Hijama itu berasal dari kata ajama yahjumu hijamatan. Ya. Kalau dia adalah seorang pelaku, dinamai dengan istilah al-hajjam. Dia adalah seorang pembekam karena dia fa'il. Kalau alat yang dipakai untuk membekam dinamai atau diistilahkan dengan al-mihjam atau al-mihjamah. Ya, paham? Kalau alat yang sering dipakai membekam itu ada namanya kub. Kub itu ya semacam gelas yang digunakan untuk mengumpulkan atau menampung darah ya yang dikeluarkan dari kulit. Kub atau sejenis gelas yang dipakai untuk menampung darah ya yang dikeluarkan dari kulit ya, yang dikeluarkan dari kulit. Jadi bekam secara bahasa atau hijama secara bahasa itu berarti mengisap ya, mengisap. Adapun menurut istilah dia bermakna atau berarti peristiwa penghisapan kulit atau penyayatan dan pengeluaran darah ya, pengeluaran darah dari kulit. Jadi bisa juga diartikan ya, penghisapan atau penyayatan dan mengeluarkan darahnya dari permukaan kulit yang kemudian ditampung di dalam gelas atau di dalam kub ya, yang dinamakan dengan al-mihjam atau al-mihjamah atau alat bekam. Jadi para santri itu harus kita pahami itu supaya besok-besok ada pertanyaan ya, ada yang ingin dijelaskan untuk itu ya, tinggal kita buka catatan kita apa itu bekam secara bahasa atau secara etimologi, apa itu bekam secara istilah atau secara terminologi. Kita jelaskan bekam itu dari kata ajama yahjumu yang dimaksud dengan pembekam sebagai fa'il dengan istilah al-hajjam. Kalau alatnya disebut dengan al-mihjam atau al-mihjamah ya, kalau makna bekam itu sendiri namanya al-hijamah dan seterusnya. Nah, insyaallah besok atau pada pertemuan berikutnya nanti saya akan tanya-tanya lagi masalah ini. Jadi harus kita hafal. Baik. Tapi kalau kita buka kitab-kitab Arab ya, buku-buku klasik, ada ulama yang memberikan interpretasi yang lebih panjang lagi tentang makna al-hijamah. Ya, di sini saya lihat dinukilkan bahwa al-hijamatu yakni ikhrajud dami minal jildi. Ya, bekam adalah mengeluarkan darah dari kulit antariqil mas ya, dengan cara menghisap ya, thummat tasyribu ya az-zahiriyu al-khafifu ala zahril jildu. Kemudian penyayatan
penyayatan ringan pada permukaan kulit. Ya. Tsummal massu marratan ukhra. Kemudian dilakukan penghisapan lagi, ya, penghisapan lagi. Fayakhruju dam, agar darah bisa keluar. Wa yahsulu syifaan, dan menimbulkan kesembuhan biiznillah ta'ala, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, atau biiznillah ta'ala. Itu makna daripada bekam kalau diterjemahkan secara sempurna. Ya, saya baca al-hijamatu ikhraju dami minal jiddi an tariqil massi thumma tashritu zahiriyyu khafifu ala zahril jiddi thumma al-massu marratan ukhra wa yakhruju dam wa yahsul shifa bi'idnillahi ta'ala. Itu artinya atau makna daripada al-hijam. Baik, itu tidak benar? Ya, ya Allah. Ya. Jadi yang perlu kita pahami ini adalah proses pengobatan bekam itu sebenarnya hanya melalui 3 saja. Itu dasarnya, itu prosesnya, ya. Pertama, penghisapan, ya, penghisapan. Yang kedua, penyayatan. Akhiran, pengeluaran darah, ya, dihisap, ya, kemudian, ya, pisau bedah, ya, atau memang ada khusus, ya, di syarbatil mikjam itu. Kalau sekarang yang modern menggunakan suntikan, ya, guru-guru kami terjadi perbedaan dalam masalah ini. Ada yang masih melarang menggunakan suntikan dan ada yang sudah menggunakannya. Dan ini adalah perbedaan dari penelitian mereka dan masing-masing punya argumentasi. Buat saya pribadi memberikan pilihan kepada klien kami atau pasien-pasien yang mau dibekam, apakah dia ingin menggunakan bisyaratul mikjam, ya, dengan sayatan alat bekamnya, ya, sayatan atau pakai pisau, ya, atau dia ingin menggunakan suntikan, ya, tapi rata-rata mereka ingin dibekam dengan suntikan. Jarang yang minta, ya, menggunakan pisau bedah. Ya, kami insya Allah bisa dua-duanya. Ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini para santri, para jemaah, ya, bahwa pengeluaran darah dilakukan dengan penyayatan atau dengan suntikan itu menjadi pilihan kita, ya, ya, atau dengan istilah mas, ya, mas, ya, dengan pisau kan, atau yang modern sekarang itu dengan suntikan, atau dengan istilah benda yang tajam, ya, benda yang tajam. Ini harus dilakukan dengan sangat teliti, ya, dilakukan dengan, ya, sangat hati-hati. Jangan sampai cara kita dalam melakukan persentase atau melakukan bekam itu menimbulkan, ya, menimbulkan mudarat
atau menimbulkan kesalahan yang besar. Makanya harus melalui pelatihan tadribat dulu, imtihan dulu. Makanya nanti setelah kita tamatkan bukunya, insya Allah langsung kita adakan praktek. Ya, kita akan adakan praktek. Karena nanti terlalu lebar atau terlalu dalam saya tanya atau suntikannya, alhamdulillah. Ya, kalau tembus sampai ke pembuluh darah besar, ini suatu kesalahan besar ketika kita memahami. Ya, jangan juga pakai alat yang besar kayak gandroli. Nah, besar sekali itu jarumnya kalau kayak gandroli. Tahu artinya gandroli? Ya, apa itu yang besar itu? Sondang. Apa bahasa sidrapnya? Sandang. Sondang. Ya, antum kalau mau bekam pasir pakai sondang, ya cukup satu titik saja baru tarik, bukan lagi toksi yang keluar, tapi darahnya pergi gitu. Ya. Ini barang ini yang harus kita pahami. Jadi kita memang perlu ilmunya. Ya, saya tanya itu harus kita pakai penjiwaan, pakai perasaan, jangan pakai tenaga. Ya, asal tusuk langsung keluar darahnya. Nah, ini karena belum pernah ikut pelatihan. Nah, ini perlu pelatihan, bukan asal teori saja ya. Jangan asal teori. Ya. Bahkan ada yang kemudian mengenai pembuluh darah kecil, ya pembuluh darah besar. Nah, ini bisa menimbulkan luka yang sangat besar mudaratnya. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi prinsip bekam itu adalah mengeluarkan toksin sebenarnya, tidak mengeluarkan darah. Ya, yang mungkin kita istilahkan keluar darahnya, tapi hakikatnya yang keluar bukan darah tapi toksin. Yaitu menurut penelitian yang ahli dalam masalah ini. Meskipun istilahnya ini masih jarang kita pakai, biasanya pasien bertanya, banyak darah yang keluar. Ya, kita juga biasa menjawab, iya banyak darah yang keluar. Kita tidak jawab toksin. Pertama mungkin tidak paham, kemudian yang kedua juga kita belum paham, Pak. Ternyata yang keluar itu bukan darah tapi toksin. Ya, toksin itu adalah penyakit. Ya, penyakit. Atau dia bukan darah lagi, karena dia merusak. Tapi proses toksin itu berasal dari darah. Ya. Dari darah. Baik. Paham sampai di sini? Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya?